Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Kali ini akan membahas satu permasalahan. Ini bisa dibilang cukup sering terjadi pada anak-anak, walaupun mungkin Moms akan bertanya, hah kok bisa sih? Kita bukan ngebahas batuk, pilek, itu kayaknya satu penyakit yang cukup sering ya diderita oleh anak-anak. Tapi kita akan ngebahas tentang ternyata anak-anak juga rentan loh mengalami gangguan pencernaan. Tuh Moms pasti langsung, kok bisa sih? Gimana ceritanya? Nah, yuk kita bahas apa aja sih gangguan pencernaan yang bisa dialami oleh si kecil, yang bisa terjadi pada anak-anak, dan apa yang menjadi penyebab anak-anak kok rentan sih mengalami gangguan pencernaan, dan bagaimana pertolongan pertama ketika anak mengalami gangguan pencernaan. Yuk simak ya obrolan saya bersama Dr. Firmansyah Hattab SPA, dokter spesialis anak dari Rajak Hospital Salemba di podcast Mother and Beyond kali ini. Dokter, apa kabar dok? Baik. Sehat, senang sekali mendengarnya. Sehat juga kan? Sehat juga, alhamdulillah. Nah dok, kayak kadang-kadang kita mikir ya gangguan pencernaan. Kenapa anak-anak bisa gangguan pencernaan? Emang sebenarnya gangguan pencernaan pada anak itu kondisinya seperti apa sih dok? Ya, jadi gangguan pencernaan itu bisa terjadi pada siapa aja, dari orang dewasa, anak-anak, bayi juga begitu. Jadi bagaimana bentuknya? Ya bisa diare, bisa kembung, bisa muntah, bisa gumoh, bisa kolik. Nah itu tuh masuk gangguan pencernaan ya? Itu termasuk gangguan pencernaan. Yang ada fase-fasenya. Ada yang waktu bayi, ada yang waktu anak, dan juga nanti beranjak pada saat dewasa dia akan berubah lagi gejala-gejalanya. Nah ini biasanya anak-anak umur berapa nih dok? Dari bayi banget nih udah mungkin mengalami itu. Tadi kan kayaknya kolik, gumoh tuh kan biasanya bayi ya dok ya? Iya memang kalau yang bayi-bayi itu yang ada beberapa gejala yang fisiologis, artinya normal. Jadi ibu-ibu nggak usah takut ya. Sebenarnya dia nanti beranjak ke usia dia akan berkurang. Apa itu? Ya mulai dari ini kumoh. Anak-anak itu biasa karena tekanan dari dari perut dia akan keluar. Apalagi muntah, ya. Apalagi dia kembung. Apalagi dia diare. Apalagi dia konstipasi, sembelit. Dan yang terpenting itu yang yang pada ibu-ibu muda itu anak-anak tuh menjerit. Nggak tahu menjerit lama itu biasanya kita katakan dengan kolik dan itu dengan bertambahnya usia biasanya gejala-gejala itu akan terjadi perbaikan recovery. Nah kenapa dok bisa terjadi permasalahan pencernaan pada anak? Apakah bawaan atau memang karena kan bayi mungkin belum sempurna gitu kan ya dok ya? Jadi masih tahap penyesuaian gitu dok? Kalau bayi tentunya dia belum lengkap. Kalau yang anak muda sudah lengkap. Kalau yang sudah lansia sudah tidak lengkap. Jadi artinya ada proses-proses. Pada bayi gejalanya demikian, pada anak gejalanya demikian, pada dewasa demikian. Jadi kalau pada gejala bayi mungkin ya seperti kita tahu semua dari gejala itu akan perbaikan sendiri, apalagi dia memakai ASI. Karena di obatnya salah satunya ada jenis ASI. Karena enzim-enzim di ASI itu yang akan mengurangi gejala-gejala yang saya sebut tadi itu pada bayi. Sedang pada anak tentunya karena dia udah makan. Nah tentu gejalanya lain lagi. Apa dia udah mulai sembelit, atau dia muntah, atau dia diare, atau karena macam-macam yang tentunya orang tua juga akan takut juga nih gejalanya, betul. Apa gejala yang perlu ke dokter atau sembuh sendiri gitu ya dok ya. Oke, kita coba bahas satu-satu ya beberapa permasalahan yang paling sering terjadi kayak diare. Penyebab diare pada anak apa sih dok? Kan biasanya kalau kita taunya diare tuh karena makanannya mungkin nggak bersih gitu ya kan, atau mungkin anak kondisinya suka memasukkan tangan ke dalam mulut gitu kan dalam kondisi tangan kotor. Apakah itu juga merupakan penyebab gangguan pencernaan diare ini dok? Iya, ya.
Diare itu bisa disebabkan karena yang infeksi. Infeksi itu berarti ada kumannya nih di makanan kita. Ada juga yang non infeksi, biasanya ada karena makan makanan yang karena alergi. Bagaimana yang infeksi? Ya, sebagian besar kalau infeksi itu biasanya dari virus. Jadi kalau virus kan sebenarnya sembuh sendiri ya. Nah, selain virus apa lagi? Ya tentu ada bakteri, ada parasit, ada jamur dan sebagainya. Dan setiap penyebab itu terapinya berlainan. Jadi ada yang hanya didiamkan aja, sembuh hanya sendiri, yang sembuh sendiri, yang dikasih minum biasa oralin, atau yang perlu antibiotik, anti jamur dan sebagainya. Oke. Nah dok, gimana? Maksudnya gini, sudah masuk kategori diare itu kalau apa dok? Ya. Apakah ada yang bilang, oh BAB-nya apakah dari teksturnya, atau mungkin juga dari frekuensinya gitu? Ya kalau diare sekali 2 kali kan nggak apa-apa. Ya. Kapan kalau dikatakan, wah ini diarenya banyak, ya misalnya udah lebih dari 6 kali misalnya. Terus banyak, kalau diare cuma sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Banyak, membuat anak itu kurang cairan. Nah itu yang terpenting. Jadi kalau diare, buang-buang air, buang-buang air, tetapi tidak kurang ya, dan anak tuh masih seger, ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia berlebihan, membuat anak lemes, ya itu tentu perlu penanganan. Oke. Dan disitulah biasanya sudah harus dibawa ke dokter ya dok? Nah, yang kapan mau dibawa ke dokter? Tanda-tanda yang kekurangan cairan, yang dehidrasi. Apa itu? Ya, mulai aja dari atas. Air matanya nggak ada, udah berkurang. Ini apa? Bibirnya kering. Nah, kalau diperiksa perutnya apa? Kalau dicubit nggak balik lagi. Turgornya kurang. Pipisnya jarang, atau pipis tapi warnanya pekat gitu. Nah itu tentunya harus dikonsulkan ke dokter keluarganya. Apa dia perlu pengobatan? Tapi yang terpenting adalah cairan. Iya sih, itu penting kan. Cairan. Dehidrasi bahaya banget soalnya dok ya. Betul sekali. Berikutnya konstipasi atau sembelit nih dok. Penyebabnya apa sih dok? Katanya kurang serat gitu kan dok. Ya memang sih sembelit itu ada yang memang dari bawaan tuh, ada juga ya bayi yang nggak bisa buang air besar. Nah itu kalau primer biasanya emang dari bawaan, ada gangguan di ujungnya, di ujung dari duburnya, itu namanya Moebius Eisprung ya. Itu tentu penanganannya harus ke dokter. Nah, dan bagaimana yang sembelit yang sekunder ya, biasanya itu serat, terus anaknya kurang gerak, minum kurang, atau konsumsi obat-obat tertentu yang menyebabkan gerakan usus itu kurang normal sehingga terjadi penumpukan. Kalau udah terjadi penumpukan, ya pertama anak, jangan lupa juga ada yang stres ya. Jadi misalnya stres karena ketakutan juga bisa. Atau perjalanan juga bisa. Ada banyak faktor yang menyebabkan konstipasi. Nah, jadi selama anaknya kita lihat masih ada masalah, ya kita lakukan penanganan yang secara alamiah. Jadi pertolongan yang bisa dilakukan pertama-tama di saat kita tahu anak kita sembelit adalah dengan memberikan tadi makanan-makanan yang berserat, minum air banyak gitu ya dok ya. Apalagi dok? Dan yang terpenting yang menumpuk itu cepat keluar. Diapain? Biasanya kita rangsang tuh duburnya. Dengan apa tuh? Dengan ada yang minyak kelapa, ada dengan sabun. Sabun kita tumpulkan, dia akan merangsang. Pokoknya bagaimana masa atau apa? Kalau kita sebutnya skibala ya, masa feses itu keluar. Karena kalau kita salah ngobatin, kalau udah terjadi, kita kasih obat dari sini, padahal di bawah tuh udah numpuk. Wah, jadi dorongan dari atas ya dok. Itu kan kesakitan ya. Jadi ada tekniknya, keluarin dulu, baru kita minum obat. Gitu dok. Jadi jangan buru-buru juga ternyata dikasih obat supaya untuk
kalau udah kelamaan gitu ya dok ya untuk ngeluarinnya? Ya obat itu yang terakhir lah. Jadi kalau memang kita harus selesaikan dulu mampetnya. Ya juga sih ya dok. Instruksinya. Jadi kalau udah mampetnya keluar, baru kita seratnya, kita minum yang banyak. Ya tentunya kalau minum aja sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita udah memberikan obat yang menyebabkan gerakan usus kita pacu, gitu-gitu, padahal di sininya masih tersumbat, kesakitan tadi. Ya juga sih dok, benar banget. Dok, intoleransi laktosa juga masuk masalah pencernaan ya dok? Iya. Nah kenapa tuh dok? Maksudnya penanganannya seperti apa? Ya, jadi ungkapan dari intoleransi laktosa, dia nggak toleran sama laktosa. Jadi laktosa itu biasanya ada tuh kita sebut tuh gula susu. Nah, harusnya laktosa itu dipecah kalau masuk ke sini nih. Laktosa itu bentuknya kue. Ya, dia harus dipecah ke yang kecil-kecil biar diserap. Apa itu? Gula, glukosa sama sukrosa. Dan kalau dia ada gangguan intoleransi, jadi gulanya nggak bisa dipecah. Siapa sih yang mecah? Ada namanya enzim. Enzim itu, ya, jadi dia enzim laktase harusnya dia memecah apa yang kita minum, laktosanya dipecah biar diserap ke tubuh kita. Jadi tenaga. Nah kadang diserap, laktosanya numpuk di sini. Timbul fermentasi. Bisa sembuh nggak dok? Kalau jadi intoleransi laktosa ini sebagian besar itu panjang. Ya, jadi dia seperti kita minum susu. Kalau orang dewasa minum susu sapi kita diare. Mules ya dok. Lain kalau orang bule karena dia udah terbiasa. Dia mungkin berkepanjangan ya kalau intoleransi laktosa. Mungkin dengan kita dimulai dengan adaptasi lagi. Berapa waktunya itu tiap orang sangat individual sekali. Berapa waktunya tergantung. Beda-beda ya dok ya. Oke, tapi ada yang bilang katanya kalau intoleransi laktosa itu dikasih terus yang susunya gitu. Iya, kalau seperti itu dok. Kalau ya kan nanti hubungannya dengan diare kan. Gejalanya bisa diare, bisa kembung, bisa sembelit. Kalau dikasih terus dia diare terus, iritasi. Pada anak-anak kecil yang kita takutkan pengeluaran dari duburnya itu kelamaan. Benar. Memerah. Dia kesakitan ternyata bukan sakit ini. Tapi dari betul, jadi merah lecet. Betul. Nah, dok, sakit perut karena alergi makanan itu juga masuk masalah pencernaan, dok? Ya, sebenarnya hampir sama tuh intoleransi laktosa. Hanya kalau makanan dia reaksinya in situ, maksudnya reaksinya di pencernaan. Kalau jadi dia alergi makanan apa? Bisa dia karena proteinnya atau laktosanya. Apa aja bisa. Jadi tidak semua makanan. Jadi dia ada makanan tertentu yang dia alergi yang dia tidak usus tidak bisa diterima. Oke. Itu gejalanya sama seperti intoleransi. Ya, hampir sama laktosa. Jadi misalnya dia bisa diare, bisa dia kembung, bisa dia muntah-muntah, tergantung. Selama dia masih di lambung dia akan muntah-muntah. Tapi kalau udah masuk sini dia akan sakit perut atau diare atau sembelit. Oke. Berikutnya radang usus buntu, dok. Masuk juga ya dok ya, kategori masalah pencernaan. Nah tapi biasanya umur berapa sih dok anak mulai bisa mengalami radang usus buntu dan penyebabnya apa dok? Ya memang pengalaman saya usus buntu itu kan usus yang di ujung tuh usus appendix namanya ya. Dia ujungnya usus besar ya. Dia kenapa sih di usus buntu? Rupanya di usus buntu itu di saluran itu mampet. Kenapa sih mampet? Jadi kalau kita alergi kan merah tuh. Nah ini juga lubangnya itu bengkak, sehingga salurannya itu mengecil. Sehingga gerakan-gerakan yang makanan yang sudah masuk harusnya kan keluar lagi. Ada gerakan peristaltika, dia nggak keluar, numpuk, tapi dia bergerak terus lama-lama
bergerak-gerak terus kan dengan makanan yang penuh, Ya. akhirnya lecet kan kotor di bawah. Kan usus itu kan kotor. Ya, ya. Nah, kotor lama-lama lecet, inflamasi, peradangan, infeksi, bocor, tipis, bocor, wah itu nggak. Ya, Kalau ya, udah ya. bocor itu hitungannya waktu. Harus iya, iya. operasinya situ, jadi darurat, emergency. Iya, iya. Tapi kalau kena radang usus buntu, berarti solusinya harus operasi ya dok? Adakah cara lain dok? Lihat tahapnya, kalau dia usus buntunya tahap awal yang masih radang, mungkin masih bisa dengan pemberian antibiotik. Tetapi pengalaman dia akan terus berlanjut dan dia kumat lagi, ya terpaksa dia harus operasi. Tapi kalau udah operasi udah tuh, nggak akan lagi tuh timbul masalahnya dok? Ya udah nggak ada pendiknya, Bener sih, usus buntunya udah nggak ada. Jadi itu solusi sebenarnya ya. Ya udah nggak usus buntu lagi karena sudah tidak ada. Ya. Oke. Berikutnya, ini menarik banget adalah masalah GERD. Karena kan kita tahu, bukan GERD itu penyakitnya orang dewasa ya gitu kan. Kok bisa gitu ada anak yang mengalami GERD? Kenapa dok? Ya, GERD itu kan istilahnya ada sesuatu yang keluar ya melalui lambung, esophagus. Sebenarnya pada bayi juga udah mulai itu gumoh tuh sebenarnya GERD itu. Jadi gerakan A-nya pada bayi kan karena dia belum klepnya belum bagus ya. Tapi kalau pada anak-anak, apalagi pada orang dewasa ya, kadang-kadang GERD itu ada hubungan dengan kelainan dari hubungan dari lambung ke esophagus. Itu yang harus kita perhatikan. Okay. Jangan sampai asam cuka ini, cuka dok. itu kan langsung tuh kalau keluar, itu kalau sering begini-gini terus lama-lama lecet. Esopagusnya radang, itu yang akan tersiksa. Okay. Bedanya sama mah apa sih dok? Kalau mah itu artinya kan lambung mas, kan bahasa Belanda tuh. Sebenarnya yang orang awam bilang mah itu sebenarnya gastritis. Mah itu ada luka di lambung, ada yang lecet di lambung. Makanya dia kalau asam cukanya ada makanan tertentu yang membuat asam cukanya keluar, ACL ya sakit intinya. Itu sakit banget. Iya. Itu. Makanya datangnya tiba-tiba ya dok ya. Kalau GERD kan naik ke atas, sakitnya di tenggorokan. Kalau ini sakitnya di sini, komplikasi dari GERD tuh yang apa? Esophagus gitu. Anak-anak juga bisa kena mah ya dok? Bisa. Maunya yang semua yang punya mah bisa kena. Tergantung mulai biasanya semakin dewasa kan orang semakin makannya bermacam-macam. Betul. Nah, itu penyebabnya makanan ya dok ya. Makanan semuanya. Nah, cara mengatasi GERD dan juga tadi tambahan lagi berarti mah pada anak. Karena kan ternyata beda ya dok ya. Ya ada beberapa yang setelah makan, misalnya makannya dari segi makanannya ya, caranya small frequent feeding, misalnya sedikit-sedikit tapi sering misalnya. Terus yang kedua jenis makanannya jangan yang sangat merangsang, pedas gitu ya dok, salah satunya. Apalagi kalau anak kecil masih ada ngopi, ada sebagainya. Asam nggak boleh juga. Okay. Itu kan merangsang terjadinya naik atas dia. Jadi ada makanan-makanan tertentu. Dan bagaimana caranya supaya hindari makanan-makanan yang bikarbonat yang macam-macam itulah ya. Itu dengan serat, dengan makan-makanan yang susu misalnya, itu kan melapisi. Itu salah satu itu yang bisa kita lakukan di rumah lah. Nah yang terakhir dok, IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Nah mungkin ada moms yang IBS apaan sih dok? Boleh dijelasin dulu nggak dok? Ya itu kan sebenarnya bowel itu kan usus besar tuh ya, dia iritasi ternyata, radang. Nah, kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena adanya kuman, resistensi kuman yang berlebihan, overgrowth troban. Lalu kumannya numpuk tuh, dia jadi peradangan. Gejalanya apa dok? Nah kalau udah terjadi peradangan, jadi fermentasi, timbul udara, kembung. Yang kedua yang sangat penting itu
bisa diare, bisa konstipasi. Oh, jadi Tergantung ada Iya, jenisnya. iya, iya, Jadi iya. ada yang IBL-nya ada yang malah keluar terus, ada yang susah malah ya dok ya. terus gejala ikut setelahnya ya macam-macam ke atas. Bisa muntah, bisa kembung, iya, iya. bisa macam-macam. Itu nggak bisa disembuhin ya dok? Memang sih kalau udah itu masih itu ya, masih debatable ya. Tapi sebagian orang tuh menganggap itu jarang perbaikan, jarang sembuh gitu. Jadi hanya gejalanya aja yang Iya, iya. yang menurun atau ada perbaikan. Nah jadi cara mengatasinya dok, apalagi untuk anak-anak dok? Ya jangan sampai selain dari makanan ya, selain dari aktivitas, selain dari minum yang banyak. Jadi kita harus bagaimana cara anak itu makan dengan makanan yang sesuai dengan kita, yang sehat. Apa itu? Banyak serat, ya, gizi berimbang, buah-buahan. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan aja makanan yang Fast food, yang fast food ya misalnya. Itu makanannya proteinnya tinggi, gizinya bagus, tapi tidak berimbang. Oke. Jadi akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Jadi, untuk supaya itu nggak ada masalah, orang tua harus memberi contoh bagaimana makanan yang benar. Contohnya, ya kalau anak suruh makan sayur ya kita juga harus makan sayur. Benar. Kalau pembantunya yang rawat, pembantunya harus makan sayur. Iya. Harus dicontohin memang Harus ya dok contoh. ya. Karena kalau orang tuanya nggak ini ya. Iya sih benar sih dok. Nah jadi selain tadi beberapa yang sudah dokter sebutkan bahwa memperhatikan cara makan, pola makannya, apalagi nih dok cara untuk menjaga kesehatan pencernaan anak nih supaya jangan sampai nih ngalamin gangguan-gangguan pencernaan yang tadi kita sebutkan dok. Ya jadi memang pertama anak itu kita yakini bahwa dia makan tepat waktu. Ya kita pagi, siang, sore ya karena itu yang akan memberi kode ke pusat makan kita. Makannya harus tidak berlama-lama. Makan itu 30 menit selesai. Nah setelah itu yang kedua jenis makannya. Nah, itu saya bilang gizi berimbang. Ada selain protein, lemak dan karbohidrat. Dia harus ada serat. Cukup air. Ya, serat itu bisa dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari buah-buahan dan sebagainya. Yang lebih penting lagi adalah kebersihan. Nah, ini yang penting. Iya benar, dok. Jadi bagaimana caranya anak makan bersih, jajan di luar, kita menuntut bersih ya. Iya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Iya. Makanya orang menganggap makanan rumah itu sejelek-jeleknya makanan rumah itu bersih. Iya betul. Hanya mungkin kalaupun kita ingin makan di luar, carilah makanan yang bersih, yang kita tahu bahwa dia aman buat anak kita. Terima kasih banyak Dr. Firmansyah Hattab SPA, dokter spesialis anak dari Rajak Hospital Salembat. Ini kita jadi paham apa aja jenis-jenis dari gangguan pencernaan pada anak, ternyata banyak banget. Dan bagaimana solusinya dan juga gimana kita mencegah jangan sampai anak kita mengalami gangguan pencernaan. Dan tentunya terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Mother and Beyond melalui YouTube kita dan juga melalui Spotify. Sehat selalu ya moms, dan sekali lagi terima kasih dokter. Sampai ketemu dok. Sama-sama. Bye moms.